saudara, berbicara tentang wali Allah. Imam Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan tentang orang wali secara simpel singkat. Yang pertama, orang wali itu adalah al-alimu billah. Orang wali itu mengerti tentang Allah, sekalipun tidak faham secara mendalam ilmu agama, tapi wali Allah tidak sedikit pun yang bodoh akan ilmu yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, wali Allah al-mukhlisulah. Orang wali Allah ini orang yang betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa-apa yang di dalam hatinya, sekalipun bahasanya tidak fasih, tapi karena dikeluarkan dari hati yang bersih, maka kalimat-kalimat itu akan bersarang kuat pada orang yang mendengarkannya, saudara. Yang ketiga, saudara, daripada tanda-tandanya wali Allah al-muqimu ala ibadatillah. Yang ketiga adalah orang wali Allah itu hidupnya selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang malam hidupnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda-tandanya orang wali. Lalu saudara, tanda wali itu dekat dengan kita, wali itu di depan mata kita, wali itu hadir di tengah-tengah kita. Tanda alamatnya 3, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, yang gabetul galb. Hati ini bisa diem karena wibawa haibahnya orang wali Allah ini, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara, sebagaimana seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man hakun nas bisuhbati, selain daripada ibunya, memman usahib ya Rasulullah, siapakah orang yang pantas aku menjadikan sahabat mereka, aku menjadikan panutan mereka, aku jadikan mereka panutanku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, memman idza ru'u dzukirallah. Orang-orang kalau kamu lihat langsung secara spontanitas, kamu akan menyebutkan nama Allah dengan berucap subhanallah. Itu, saudara. Yang terakhir adalah orang-orang yang wali di sekitar kita ini adalah yad'u ila taubah. Dia mengajak orang untuk selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Habib Saleh ini saya mendengar langsung dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena saya khidmah kepada beliau saat di Madinah. Beliau cerita saat Habib Saleh masuk ke tempatnya Muhammad Awad bin Laden, ayahnya Usama bin Laden. Setelah pulang, Habib Saleh tidak menginginkan apapun, padahal Syekh Awad Muhammad Awad ini mau berangkat ke Amerika untuk berobat. Begitu dia meminta doa kepada Habib Saleh, mohon maaf, dia masih pakai selang untuk menyalurkan kencingnya. Begitu datang ke depannya Habib Saleh langsung cabut sambil mengatakan, ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu, saudara, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Habib Saleh diberikan 2 black biskuit. Apa isinya? Emas, saudara. Yang 1 black, kata Abu Al-Maliki, Muhammad Maliki, Habib Saleh perintahkan untuk dikirim ke Hadramut, untuk membuat madrasah, untuk membuat masjid, untuk menghidupkan bor-bor air, mata air yang di Hadramut, dan menghidupkan jalan-jalan yang buntu. Baru Habib Saleh mau, saudara. Saudara, bukan Habib Saleh orang kaya, tidak, saudara. Kakek saya 2 tahun sebelum meninggal masih jual sarung untuk memberikan nafkah kepada nenek saya, saudara-saudara sekalian. 2 tahun sebelum meninggal, Habib Muhsin bin Abdullah, di situ Habib Saleh terlihat menjual sarung untuk nafkahnya keluarganya, karena Habib Saleh tidak sedikit pun dunia yang dia inginkan. Habib Saleh masuk ke tempatnya Raja Faisal. Ini Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid, guru kita, yang menceritakan, saudara, Habib Saleh ini begitu Malik Faisal ada berita orang wali yang bisa menyembuhkan, kata Malik Faisal, saya mau istikharah dulu. Tidak gampang. Setelah istikharah baru dia dapat isyarah bahwa Habib Saleh ini bisa menyembuhkan anaknya yang tidak bisa belok dia punya leher. Akhirnya setelah istikharah melalui Papa Adam Malik, Habib Saleh datang situ. Habib Saleh, kata Habib Saleh, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anak raja ini dia tidak bisa belok dia punya kepala. Akhirnya sama Habib Saleh suruh bikin teh, dipanggil dengan nama ya bint, artinya dalam bahasa Indonesia wahai putri. Sekaligus secara spontanitas anak itu menoleh dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya Habib Soleh ditawarin oleh Malik Faisal. Lihat, dengar baik-baik. Ya Habib Soleh minta apa? Kata Habib Soleh, saya kalau minta sesuatu kamu turutin, kamu berikan. Naam ya Habib, minta ya Habib yang Habib mau. Kata Habib Soleh apa? Saya minta izinkan saya keluar dari tempatmu sekarang juga. Kaget Malik Faisal. Lah ya Habib, lah ya Habib. Dipaksa-paksa lagi. Kata Habib Soleh, kalau tidak bisa tidak, saya harus meminta tolong orang-orang Yaman yang di penjara, kamu keluarkan semuanya. Jadi dia datang karena syafaat untuk ummah, bukan seperti sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital 'alima yataraddada 'ala abwab as-salatin fashhad bi annahu lus." Kalau engkau menyaksikan orang alim dengan sorbannya keluar masuk ke pintunya pejabat, saksikan itu maling, bukan ulama, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang diminta Habib Soleh? Tidak. Habib Soleh minta supaya orang-orang Yaman dikeluarkan, orang-orang Yaman yang dipenjara dikeluarkan. Tidak sedikit pun Habib Soleh meminta keuntungan untuk dirinya, saudara. Maka dari itu, dengan nyamannya udara hari ini, mudah-mudahan peringatan kita ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, dan mudah-mudahan peringatan ini dapat ridhonya Sahibul Haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Semua yang hadir, yang mempunyai hajat yang tidak terucap oleh lisannya, yang terpendam dalam hatinya, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Saudara, yang paling penting setiap datang ke majelis-majelis, bawa oleh-oleh, bawa amalan yang bisa diamalkan. Habib Soleh memberikan ijazah, yang ijazah itu sangat mudah, dibaca setiap sholat, dibaca mau jalan, dibaca di mobil, di kendaraan, mudah sekali. Dan tadi sudah dibagi-bagi. Apa amalannya itu? Habib Soleh memberikan amalan kepada kita, Allahumma ighfir dzunub wasturil uyub wasahhil kullal matlub. Doa jami' syamil, seluruhnya ada situ. Apa doanya? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Saudara, kalau orang ini belum diampuni dosanya, akan ada hijab tebal dalam jiwanya, hijab tebal dalam pandangannya. Begitu dosa sudah diampuni, maka akan dapat undangan untuk bangun malam menghadap kepada Allah, untuk melolong-longlong kepada Allah, untuk merintih kepada Allah, untuk membuat hubungan langsung dengan para malaikat di langit, saudara. Allahumma ighfir dzunub wasturil uyub. Nikmat terbesar ini, saudara, aib kita tertutup, aib kesalahan kita, aib kemiskinan kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar itu adalah satrul uyub, yang terakhir wasahil kullal matlub. Dan ya Allah, mudahkanlah semua permintaanku. Ini saja, saudara. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.